Hai sahabat informasi, apa kabar semuanya? Beberapa hari yang lalu, Indonesia baru saja kehilangan salah satu aktor tanah air, yaitu artis Farida Pasha, pemeran mak lampir yang meninggal dunia kemarin. Dikenal dalam perannya menjadi sosok mak lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi. Hal ini disampaikan langsung oleh cucunya, sekaligus penyanyi Ivy Alisa yang merupakan salah satu personel Blink. Lantas seperti apa sosok Farida Pasha dalam industri perfilman tanah air yang bisa dibilang susana kedua di Indonesia? Karena hampir seluruh film-filmnya didedikasikan untuk film bergenre horor. Berikut film-film Farida Pasha yang melegenda. Yang pertama itu ada Guna-Guna Istri Muda di tahun 1977. Ada film Indonesia yang dirilis pada tahun 1977 dan disutradarai oleh Bejet Kardaryono. Film ini dibintangi antara lain oleh Aedy Mawar dan Farida Pasha. Tokoh Arifin yang diperankan oleh Aedy Mawar mengambil Sandra yang diperankan oleh Farida Pasha sebagai istri mudanya. Pertikaian pun terjadi antara Sandra dan istri tua yang diperankan oleh Rina Hasyim. Ditambah munculnya playboy atau penghasut yang bernama Anton yang bermaksud mengincar Sandra tetapi juga ingin menggait harta Arifin. Untuk maksud ini, Anton memiliki atau menggunakan guna-guna seks sebagai sarana. Tak disangka, sekali main film langsung sukses. Itulah yang dialami Farida Pasha lewat Guna-Guna Istri Muda karya Bejet Kardaryono. Lewat film debutnya itu, Farida Pasha mulai dikenal di insan perfilman di kala itu. Ratu Pantai Selatan di tahun 1980. Salah satu film horor yang dibintangi Farida Pasha berjudul Ratu Pantai Selatan. Ia kebagian peran antagonis, yakni sebagai Darcy dalam film yang dirilis di tahun 1980 tersebut. Film Ratu Pantai Selatan bercerita tentang salah seorang putri kesayangan Nyi Roro Kidul yang ingin hidup di darat dengan cara menjelma menjadi ikan mas. Ikan itu ditemukan nelayan bernama Kosim yang hidup miskin bersama ibunya. Sisi lain, Darcy, juragan kapal yang punya ilmu hitam, telah lama mengincar Kosim untuk dipersuami. Hanya saja Kosim malah memilih untuk menikahi putri jelmaan ikan mas tadi. Darcy pun berniat menghancurkan mereka dengan ilmu hitamnya. Di film ini, Farida Pasha semakin menunjukkan kemampuan aktingnya, hingga semakin dilirik oleh para produser dan para sutradara di kala itu. Lalu, ada di film IQ Jongkok yang diproduksi tahun 1981. Kalian pasti tahu dong Warkop DKI. Kalau sampai nggak tahu, berarti selera komedi kalian benar-benar jongkok alias nggak normal. Ternyata, Farida Pasha pernah ikut dan berperan dalam film Warkop DKI dengan judul IQ Jongkok yang menceritakan tentang pencarian harta karun itu. Nah, selanjutnya nih, ada Misteri Gunung Merapi di tahun 1989. Sebenarnya, sebelum membintangi sinetron Misteri Gunung Merapi di televisi, anak 90-an pasti tahu karena serial misteri ini paling dinanti di kala itu. Farida Pasha lebih dahulu tampil di film Misteri Gunung Merapi, Penghuni Rumah Tua yang dirilis pada tahun 1989. Dalam film garapan sutradara El Sudijo, ia berperan sebagai mak lampir. Sejumlah artis lain juga membintangi film Misteri Gunung Merapi seperti Fendi Pradana, Ida Alsya, Farida Pasha, Yurike Prastika, Rina Hasyim, Piat Pagau, hingga Nani Wijaya. Film ini cukup menjadi film populer di kala itu, mengingat industri film di tahun 1980-an memang sedang jor-joran, terlebih film bergenre kolosal atau action. Misteri Gunung Merapi TV series di tahun 1998, yang merupakan film serial TV yang diangkat dari film Misteri Gunung Merapi di tahun 1989. Baru 9 tahun kemudian, Indosiar memproduksi serial TV sinetron Misteri Gunung Merapi, yang tentu saja diperankan oleh Farida Pasha sebagai mak lampir, Marcelino sebagai Sembara, Devi Juliati sebagai Farida, dan pastinya ada tokoh lucu berbadan gemuk, siapa lagi kalau bukan Basir. 40 Hari Bangkitnya Pocong di tahun 2008.
Farida Pasha melalui masa kejayaannya ketika berperan sebagai mak lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi yang tayang sebanyak 3 musim hingga 2005. Setelahnya ia membintangi film 40 Hari Bangkitnya Pocong. Di film 40 Hari Bangkitnya Pocong, Farida Pasha berperan sebagai paranormal yang akrab disapa Tante V. Sejumlah artis yang juga membintangi film tersebut yakni Irwansyah, Raffi Ahmad, dan Sabay Dieter Morshe. Mama Minta Pulsa di tahun 2012. Farida Pasha kembali tampil sebagai mak lampir dalam film Mama Minta Pulsa yang tayang pada tahun 2012. Film ini bergenre horor komedi dan dibintangi pula oleh Kartika Putri, Rizky Muncul, Sinta Bahir, Nikita Mirjani, Daus Separuh, hingga Upi Kumis. Film Mama Minta Pulsa berkisah tentang sejumlah calon satpam yang mendapatkan SMS yang berbau tipuan Mama Minta Pulsa. Ketika sedang mengikuti pelatihan, teror kemudian menimpa mereka dan muncul setan berwujud mak lampir yang sibuk menagih pulsa. Lalu, ada The Secret Sister Ngesot Urban Legend di tahun 2018. Kalau mimin nggak salah sih, ini film terakhirnya Farida Pasha. Farida Pasha membintangi pula The Secret Sister Ngesot Urban Legend, film produksi RA Picture. Ia berperan sebagai nenek dan berdua akting dengan Nagita Slavina, Marshanda, hingga Raffi Ahmad. Nah guys, itulah tadi perjalanan karir di industri perfilman tanah air oleh Farida Pasha. Mak lampir yang kita kenal di tahun 98 ternyata sudah mengisi dunia perfilman sejak tahun 1970-an. Selamat jalan untuk Oma Farida Pasha. Terima kasih sudah mengisi kehidupan kami anak 90-an dengan film misteri Gunung Merapi.